Diferensiasi sindrom berdasarkan 8 dasar diagnosa, dibagi berdasarkan lokasi, eksterior dan interior, kemudian berdasarkan sifat dingin atau panas, berdasarkan kekuatan serangan dan daya tahan tubuh, defisiensi atau ekses, kemudian berdasarkan kategori penyakit yin atau yang. Kemudian kalau dingin itu dibagi lagi dingin luar, dingin dalam. Kemudian panas itu panas luar, panas dalam. Untuk defisiensi biasanya gejalanya kronik, kemudian lemah, lemas, kemudian kalau dipijat akan terasa enak. Kemudian untuk nadinya itu tipis. Kalau ekses itu biasanya berlangsung akut atau baru terjadi, energinya masih kuat, ekses ya. Kemudian bersifat pikirannya agitate, kemudian suaranya kuat. Kemudian kalau disentuh misalnya seperti bengkak ya, atau keselio kalau disentuh akan merasa nyeri. Kemudian untuk nadinya kuat ya, forceful. Kemudian serangan eksterior, ini ya lokasinya berdasarkan eksterior kita lihat melalui kulit, rambut, mulut, dan hidung masuk ke koli, kulit, dan otot. Akan terjadi abnormalitas dari defensif qi. Kemudian defensif qi ini menjadi depresi dan stagnan, akan terjadi demam. Jadi gangguan eksterior itu biasanya ada demam, gagal menghangatkan otot dan kulit, sehingga pasiennya akan merasa takut dingin. Kemudian juga terjadi gagal dari dispensing qi dari paru, dan descending turun qi dari paru itu gagal, dan qi paru itu berbalik arah sehingga akan terdapat gejala batuk. Kemudian akan mempengaruhi paru-paru sehingga hidungnya buntu. Qi paru gagal menyebar sehingga hidungnya meler, jadi batuk pilek ya keluhannya kalau serangan eksterior. Jadi seperti kita terkena hujan atau terkena angin pada malam hari misalnya, karena daya tahan tubuhnya tidak kuat sehingga akan terjadi demam, batuk pilek. Tuh. Kemudian qi dan darah tidak bergerak bebas. Jadi badannya akan terasa ngilu-ngilu dan nyeri kepala. Kemudian qi pertahanan dan qi patogen bertempur di eksterior. Jadi nadinya itu akan teraba mengambang atau floating. Kemudian lidah merah terang dan selaput putih tipis. Ini adalah gejala dari sindrom eksterior. Bagaimana serangan interior? Kita akan melihat konsepnya. Secara umum lokasinya di interior, jadi patogen menyerang organ Chang dan Fu, qi, darah, dan sumsum. Kemudian penyebab dari eksterior ini tidak teratasi sehingga masuk ke interior dan menyerang organ Chang Fu, dan menyebabkan serangan gangguan oleh organ Chang Fu oleh emosi dan karena diet yang tidak seimbang. Gejala-gejalanya biasanya sulit diringkas karena apapun yang bukan sindroma eksterior dianggap berasal dari sindroma inferior. Karakteristik sindroma adalah gejala dingin atau panas, defisiensi atau ekses. Biasanya untuk prognosisnya itu parah. Ini kita lihat dingin luar, jadi yin-nya yang lebih banyak, yang-nya sedikit. Kemudian jika terjadi panas luar, yin-nya sedikit, yang-nya banyak. Dingin dalam itu yin-nya banyak, yang-nya sedikit. Panas dalam itu yin-nya sedikit, yang-nya banyak. Sindroma dingin luar, exterior cold syndrome. Sindroma yang disebabkan karena patogen dingin yang menyerang permukaan. Gejalanya itu biasanya defensif yang terganggu, kulit dan otot gagal menghangatkan. Jadi sehingga pasiennya takut angin dan dingin.
Jadi pertempuran Qi dan faktor patogen yang Qi stagnan menyebabkan panas. Dingin sebagai yin patogen menyebabkan takut yang berat pada dingin. Dingin menyebabkan kontraksi otot involuntir yang memblok guratan kulit, otot, dan organ internal. Dingin menyebabkan stagnasi darah dan obstruksi meridian, menyebabkan sakit kepala dan sakit yang menyeluruh. Kemudian nadi akan teraba mengambang dan tegang. Terapinya adalah menghilangkan dingin dan menghilangkan sindroma eksterior. Ini contoh titiknya. Boleh diberikan moksa. Sindroma panas luar exterior heat syndrome. Sindroma yang disebabkan karena patogen panas yang menyerang permukaan tubuh dan faktor patogen lainnya. Biasanya gejalanya adalah panas, agak haus, berkeringat, ujung lidahnya merah, nadi floating dan cepat. Tanda dan gejala: patogen panas menyerang eksterior, menyebabkan stagnasi defensif Qi, menyebabkan panas dan takut dingin. Panas sebagai yang patogen menyebabkan demam tinggi, tetapi takut dingin dengan mulut kering dan agak haus. Ini biasanya gejala pada demam, misalnya DBD tipes ya. Kemudian gangguan panas ke atas menyebabkan sakit kepala. Panas yang menyebabkan membuka pori-pori keringat menyebabkan berkeringat. Akumulasi panas eksterior memunculkan kemerahan pada ujung lidah. Kalau kita periksa di lidahnya, jadi kemerahan. Kemudian kalau kita periksa nadi akan mengambang dan cepat. Terapinya adalah menghilangkan panas dan menghilangkan sindroma eksterior. Untuk terapi panas, moksa tidak diperlukan. Sindroma dingin atau dalam interior cold syndrome. Sindroma yang disebabkan karena serangan organ internal oleh patogen dingin dan oleh defisiensi yang. Gejalanya biasanya tidak tahan dingin. Ini kalau sudah sindroma dalam ya, sudah terkena organ. Dingin pada ekstremitas, kompleksi pucat, selaput putih, tidak bisa merasakan makanan hambar, tidak haus, sedikit haus dan ingin minum hangat, urin bening banyak, fesesnya longgar, lidah pucat dan selaput putih. Nadinya lambat dan dalam. Defisiensi yang Qi menyebabkan gagal menghangatkan tubuh, menyebabkan intoleransi dingin, dingin ekstremitas dan kompleksi pucat. Dingin berlebihan di internal tidak mempengaruhi cairan tubuh, rasa hambar tanpa haus dan haus dengan ingin minum hangat. Dingin menyebar ke internal organ menyebabkan defisiensi yang limpa, urinnya bening banyak dan fesesnya longgar. Dingin berlebihan di internal menyebabkan lidah pucat dan nadi lambat. Terapinya adalah menghangatkan ciao tengah dan menghilangkan dingin. Sindroma panas dalam interior heat syndrome. Sindroma yang disebabkan karena transmisi penyebaran faktor patogen eksterior tubuh bagian dalam dan serangan interior organ oleh panas menuju timbulnya tanda dan gejala panas interior. Tandanya adalah merah wajahnya, demam, haus, lebih suka minum dingin, gelisah, banyak bicara, urinnya sedikit dan gelap, konstipasi, lidah merah dan selaput kuning, nadi cepat. Konsumsi cairan tubuh karena panas menyebabkan haus dan ingin minum dingin. Ekses panas menjadi sebab timbulnya gelisah dan banyak bicara. Kemudian, ekses panas merusak cairan tubuh menyebabkan urin sedikit dan gelap. Kekurangan cairan panas di usus menyebabkan gagal mengontrol transmisi penyebaran dan menyebabkan konstipasi, sindrom panas ya. Jadi ini yang menyebabkan konstipasi atau sulit buang air besar. Panas ini bisa karena kurang makan serat atau terlalu banyak makan gorengan, es. Hiperaktivitas panas interior menyebabkan lidah merah dan selaput kuning dan nadi cepat. Terapinya adalah menghilangkan panas dan mengurangi api.
Kalau panas itu tidak memerlukan moksa untuk terapinya. Jadi ini diferensiasi sindrom berdasarkan 8 diagnosa. Untuk luar defisiensi yin yang-nya sama. Untuk ekses itu yin yang-nya melebihi batas keseimbangan, garis keseimbangan. Sindrom dalam defisiensi di bawah garis keseimbangan. Dalam ekses itu berarti melebihi garis keseimbangan. Kemudian jika defisiensi dingin, jadi yin-nya normal, tetapi yang-nya berkurang. Defisiensi panas, yin-nya berkurang, yang-nya normal. Kemudian ekses dingin itu yin-nya berlebihan, ekses panas itu yang-nya berlebihan. Kalau ada kata ekses itu berarti yin atau yang-nya berlebihan. Kalau ekses luar dua-duanya. Kalau ekses dingin yin saja, kalau ekses panas yang saja. Kalau defisiensi berarti di bawah garis keseimbangan. Kalau dingin berarti yin-nya yang banyak. Kalau defisiensi panas berarti yang-nya yang banyak, yin-nya sedikit. Gitu. Sindroma ekses atau defisiensi penyakit yang menyebabkan qi-nya terjadi ekses dan defisiensi sindrom. Sindroma luar defisiensi dibagi dua karena patogen angin dan karena defisiensi di dalam paru dan limpa. Yin dan yang. Sindroma luar defisiensi, keluhannya adalah nyeri kepala, tengkuk kaki, demam, berkeringat, takut angin, nadi mengambang. Sindroma defisiensi eksterior, karena defisiensi di interior. Defisiensi qi dan paru, keringat spontan, sering terserang flu, wajah pucat, napas pendek, dispni, lesu, lidah pucat, nadi lemak. Sindroma ekses eksterior disebabkan dingin yang menyerang eksterior. Sindroma dalam defisiensi disebabkan karena defisiensi organ Changfu, yin yang, qi, darah, dan cairan tubuh. Sindroma dalam ekses, kondisi patologis pada organ Changfu yang berhubungan dengan berbagai jenis patogen. Sindroma dingin, defisiensi dingin sama dengan yang interior. Sindroma defisiensi dingin, keluhannya lesu, wajah pucat, tidak tahan dingin, ekstremitas dingin, BAB lembek, urin jernih, dan banyak napas pendek, mudah lelah, lidah gemuk dan pucat, nadi dalam lambat dan lemah. Sindroma defisiensi panas sama dengan defisiensi yin, kurus, rasa panas di dada, demam sore hari, keringat malam, kemerahan di pipi, tenggorokan dan mulut kering, lidah merah dan saput sedikit, nadi cepat dan lemah. Sindroma ekses dingin, jadi akumulasi patogen dingin di interior, kompleksi pucat, ekstremitas dingin, nyeri perut dan nyeri tekan, borgorismus, diare, urinnya jernih dan barat, banyak, saput lidah putih dan basah, nadi lambat dan tegang. Ekses dingin ya. Sindroma ekses panas, masuknya patogen panas ke dalam
akumulasi patogen panas di interior. Baik, kita akan melihat contoh kasus. Seorang pria berusia 30 tahun menderita kelelahan, kurang nafsu makan. Ingusnya kental persisten di hidung dan tenggorokan. Denyut nadinya kosong, lidah sedikit pucat dan sedikit bengkak. Manifestasi ini menunjukkan defisiensi limpa. Ini karena kurang nafsu makan ya, diperberat dengan adanya kelembapan menyebabkan lendir. Ingus ya. Jadi ini menunjukkan defisiensi. Kemudian seorang wanita 31 tahun menderita kelelahan berat bertambah sembelit dan kedinginan. Di masa lalu dia memiliki pembengkakan kelenjar tiroid. Jadi ini sudah masuk ke gangguan organ. Lidahnya pucat dan bengkak dan nyadinya baik, dalam dan lambat. Jadi ini defisiensi yang yin-nya normal ya, di bawah garis keseimbangan untuk yang-nya. Kelelahan, kedinginan dan pucat, lidah bengkak dan denyut nadinya deep slow menunjukkan defisiensi yang limpa yang menimbulkan kelembapan internal, dimanifestasikan dengan kenaikan berat badan, lidah bengkak dan pembengkakan dari kelenjar tiroid. Sembelit adalah hal ini karena kekurangan yang tidak dapat mempromosikan fungsi menurun dari usus. Ini adalah jenis sembelit yang kurang umum karena biasanya kekurangan yang akan menyebabkan tinja longgar. Contoh kasus, wanita berusia 54 tahun menderita kecemasan parah, insomnia, pusing, tinnitus, nyeri punggung bawah, perasaan panas di malam hari, mulut kering dan keringat malam. Wajahnya merah di pipi, denyut nadinya mengambang kosong sedikit cepat dan lidahnya merah terkelupas. Jadi ini contoh panas kosong. Mulutnya kering, perasaan panas, tulang pipi memerah, malam berkeringat, denyut nadi cepat, lidah yang dikupas merah. Timbul dari defisiensi yin ginjal, nyeri punggung, pusing dan tinnitus. Ini defisiensi yin dari ginjal. Panasnya kosong dapat mempengaruhi jantung karena anxiety, cemas dan insomnia. Seorang wanita berusia 24 tahun mengalami serangan mendadak parah, spastik sakit perut. Tinjanya menjadi longgar, lidahnya memiliki lapisan tebal putih lengket dan denyut nadinya dalam dan ketat. Jadi ini adalah tanda dari manifestasi dari serangan dari eksterior dingin dan kelembapan. Kasusnya ada dinginnya penuh, jadi yin-nya melebihi garis keseimbangan. Tingkat keparahan dan timbulnya rasa sakit secara tiba-tiba menunjukkan kondisi penuh. Lidahnya tebal pelapisan. Dalam kasus ini empty cool akan menjadi tipis. Dingin dan lembab berasal dari luar tetapi telah menyerang dingin, dan kelembapan berasal dari luar tetapi telah menyerang interior secara langsung. Dalam hal ini usus. Karakter dingin ini sama dengan pola yang terlihat lapisan putih dan pulsa yang ketat. Kehadiran kelembapan dengan dingin yang ditunjukkan dengan kelengketan lapisan lidah dan longgarnya tinja. Karena kelembapan menghalangi limpa fungsi transformasi, meskipun dingin dengan sendirinya juga dapat menyebabkan tinja longgar. Contoh kasus, seorang wanita 50 tahun menderita sakit terbakar di epigastrium. Dia mengeluh mual, muntah sekali-kali, pedal gusi, gangguan napas terganggu, haus dan insomnia. Lidahnya merah, memiliki retak di tengah, lapisan lengket, kering, kuning dan kering. Denyut nadinya penuh dan sedikit cepat. Manifestasi ini menunjukkan panasnya penuh, jadi yang-nya melebihi garis keseimbangan, full head di lambung.
Oke, terima kasih, semoga bermanfaat.